Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat datang di ibadah PT Minggu pada pagi hari ini. Sebelum memulai ibadah hari ini, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan Mars PT. Tetap berdiri adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Gita Bakti 4, Bersorak Bagi Tuhan. Tetap berdiri, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-berkat-Mu sampai pada pagi hari ini. Engkau telah mengumpulkan kami secara daring ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah PT pada pagi hari ini. Berkatilah kelancaran ibadah dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Masih dalam keadaan berdiri, mari kita mengangkat Mazmur pujian kita, terambil dari Mazmur 50 ayat 7 sampai 15. Mazmur 50 ayat 7 sampai 15. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban kebakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Silakan duduk. Sebelum masuk dalam pemberitaan firman, mari kita menyanyikan Gita Bakti 33, Tuhan Allah janganlah.
Kepada pelayan firman dipersilakan Kak Gisel. Adik-adik teruna, tiba saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan pada saat ini mari kita siapkan pembacaan Alkitab kita yang terdapat dalam Wahyu pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketujuh. Sekali lagi pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Wahyu pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketujuh. Jika adik-adik di rumah sudah menemukan, kakak jemput untuk bangkit berdiri. Dan biarlah Alkitab kita masih terbuka, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini ya Tuhan, karena Engkau sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah ya Tuhan Yesus. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu ini ya Tuhan bisa masuk ke dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan, dan bisa kami praktekkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah menjadi doa dan permohonan kami. Diamlah dalam hati kami karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, tetap berdiri, kita akan membacakan firman Tuhan. Dan untuk perikop firman Tuhan pada saat ini, kepada jemaat di Efesus, kita akan membacanya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia, yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya, dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik teruna yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu mempertahankan kasih kepada Kristus. Dan sebelum kita masuk dalam pemahaman teologi, kakak mau menjelaskan kepada adik-adik bagaimana sejarah dari kitab Wahyu. Nah, adik-adik sekalian, seperti yang sudah kita ketahui bersama, kitab Wahyu ini adalah kitab ke-27 dari kitab Perjanjian Baru. Nah, di dalam kitab Wahyu ini berisikan berbagai penyingkapan, realitas dan situasi pada tahun 90-an Masehi, dan hal-hal yang akan datang juga. Secara khusus yang berkaitan dengan kehidupan spiritualitas jemaat mula-mula yang diperhadapkan dengan realitas kekuasaan dan politik pada saat itu. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kitab ini dituliskan sebagai sebuah teguran dan peringatan kepada jemaat mula-mula, khususnya ketujuh jemaat yang disebutkan pada kitab Wahyu ini, yaitu jemaat ketujuh itu yaitu ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Itulah ketujuh jemaat yang disebutkan oleh kitab Wahyu. Nah, adik-adik, penulis kitab Wahyu ini diyakini oleh kitab ini adalah Yohanes bin Zebedeus, adalah seorang murid dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik teruna, khususnya pada teks pasal 2 ini, persoalan yang dikemukakan adalah sikap dan dari kehidupan beriman orang yang ada di satu sisi, hal yang positif, yakni bersikap tegas untuk menolak guru-guru palsu sebagai sikap ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan Yesus.
dan sekalipun terkadang harus mengalami penderitaan, dan namun demikian pada sisi lain memperlihatkan sikap negatif juga, yakni melupakan kasih yang mula-mula yang dulunya mereka setia kepada Tuhan, dan tapi akhirnya adanya pengaruh-pengaruh dari lain, akhirnya mereka terjadinya sebuah ketidaksetiaan sehingga mereka berpaling daripada Tuhan. Ya adik-adik, kita masuk dalam pemahaman teologi. Kita lihat pada pasalnya yang pertama, yaitu dituliskan dengan bunyi, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Nah, inilah firman dari Dia. Ini disampaikan kepada malaikat jemaat di Efesus. Nah, adik-adik, yang menunjukkan kepada utusan dari jemaat di Efesus pada saat itu untuk diteruskan kepada jemaat yang ada saat ini. Nah, khususnya bagi kita yang ada di gereja supaya dapat diberitakan firman dari Tuhan. Nah, adik-adik teruna, di pasalnya yang kedua juga berbunyi, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi dengan sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Nah, di ayatnya yang kedua ini kita diajarkan bahwa ada sebuah pujian yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada saat itu kepada jemaat di Efesus, bahwa Tuhan Yesus sangat bangga kepada mereka karena pekerjaan jeripaya dan ketekunan mereka pada saat itu. Bahkan lebih daripada sikap beriman mereka yang menolak para guru-guru palsu yang ada pada saat di jemaat di Efesus. Sebagai tindakan nyata dari kesetiaan mereka kepada Tuhan pada saat itu. Terkadang oleh karena itu mereka harus diperhadapkan dengan penderitaan. Nah, di ayatnya yang keempat dan kelima bisa kita baca bersama-sama juga di rumah masih adik-adik. Namun demikian bukan saja pujian yang diberikan oleh Tuhan kepada jemaat di Efesus. Tuhan Yesus juga di ayatnya yang keempat dan kelima mengkritik jemaat di Efesus pada saat itu. Karena jemaat di Efesus meninggalkan kasih yang semula. Yang dulunya mereka setia kepada Tuhan Yesus, tapi ujung-ujungnya mereka selalu ada ketidaktaatan. Nah, di situ muncullah sebuah berkompromi dengan dosa. Nah, itu wujud dari yang dilakukan oleh jemaat di Efesus pada saat itu. Nah, adik-adik, oleh sebab itu ajakannya adalah agar jemaat segera melakukan pertobatan dengan cara kembali menyatakan dan menghidupkan kasih yang semula yang berasal dari Tuhan Yesus, yaitu kasih yang ditujukan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, apabila mereka tidak melakukan pertobatan, maka di firman Tuhan ini menjelaskan bahwa jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Nah, adik-adik bisa dibayangkan di dalam kehidupan kita masing-masing juga, di kehidupan kita sehari-hari, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Meskipun kita selalu dihadapkan masalah, tapi Tuhan selalu beserta kita. Tetapi kadangkala kita sering tidak taat kepada Tuhan, kita tidak setia kepada Tuhan. Di situ kadang muncul sebuah kelakuan kita yang selalu berkompromi dengan dosa. Seperti salah satu contoh kakak berikan kepada adik-adik, apabila pada saat kita beribadah, mungkin di dalam diri kita sudah memiliki niat untuk beribadah, tetapi karena adanya godaan mungkin dari tempatan, salah satu contoh seperti, saya ingin beribadah, tapi saya pengen main game, tapi selalu kita mengutamakan yang namanya game. Nah, adik-adik yang seperti itu tidak patut kita untuk selalu dilakukan di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan pada saat ini mengajarkan adik-adik sekalian untuk selalu setia dan
taat kepada kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan kepada kita tidak ada batasnya. Nah, di sini juga di ayatnya yang ke-6 dan ke-7 berbunyi, nah, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga aku benci. Nah, di ayatnya yang ke-6 ini ada harapan baik. Nah, baiknya itu tetap ada bahwa sebagaimana Tuhan Yesus menolak perbuatan-perbuatan Nikolaus yang jahat, demikian halnya jemaat membenci mereka. Hal ini tentunya memberikan harapan-harapan bahwa jemaat di Efesus memiliki kesadaran penuh. Nah, di sini juga selain jemaat di Efesus, Tuhan juga ingin kepada adik-adik sekalian yang berada di rumah agar selalu menyadari apa yang sudah kita lakukan, mengintrospeksi diri kita masing-masing agar kesetiaan kita selalu ada kepada Tuhan. Jangan mengutamakan kedagingan kita di dunia ini, karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita juga. Nah, kasih setianya juga selalu hadir di dalam kehidupan kita. Adik-adik, dan kita baca pada ayatnya yang ke-7, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Nah, di sini sudah bisa kita lihat bagaimana kasih setia Tuhan itu memang nyata. Di dalam ketidaksetiaan jemaat di Efesus, tetapi disitulah muncul kasih setia Tuhan untuk selalu bersama-sama dengan jemaat yang di Efesus, sehingga Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, dan Tuhan malah menasihati mereka, barang siapa menang dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Nah, adik-adik, di situ juga itulah sebabnya perikop ini ditutup dengan sebuah keyakinan dan ajakan rohani yang akan membuahkan kehidupan di dalam kehidupan kita, seperti keselamatan yang kekal yang ada di dalam kehidupan kita apabila kita selalu berserah kepada Tuhan Yesus. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan. Dan di sini juga Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat dan sudah memberikan sebuah pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Nah, di sini kita diajarkan bahwa firman Tuhan kepada semua orang percaya, termasuk para adik-adik layan GPIB yang ada di GPIB Immanuel WR Supratman. Oleh sebab itu, kita juga selalu diajak selalu diperintahkan oleh kakak-kakak dan oleh orang tua di rumah bahwa kita itu harus selalu rajin membaca Alkitab, berdoa, sehingga kita selalu taat kepada Tuhan, sehingga Tuhan Yesus tidak akan kecewa kepada kita juga. Nah, Tuhan Yesus Kristus selalu mengetahui segala sesuatu yang kita kerjakan dan jerih payah kita dalam dunia ini, tidak ada satupun yang tersembunyi baginya. Oleh sebab itu, di dalam segala perbuatan dan pekerjaan kita di sehari-hari, itu biarlah semua itu mencerminkan akan perbuatan dan pekerjaan yang ada daripada Tuhan. Nah, segala ketekunan kita dalam menjalani hidup orang beriman, Tuhan Yesus tahu bahwa apakah kita adalah orang yang beribadah kepadanya. Nah, apakah kita adalah orang yang setia membaca Alkitab dan berdoa kepadanya? Tuhan pasti tahu itu semua. Dan apakah kita selalu berpegang kepada Tuhan Yesus sepenuhnya? Itu semua Tuhan sudah tahu, karena sesuai dengan apa yang kita jalani dalam kehidupan kita hari-hari. Nah, kita harus menjalani hidup ini dengan sikap yang penuh kasih, seperti dengan tema kita pada saat ini. Nah, yang sepenuhnya kepada Tuhan Yesus tentunya. Kasih yang sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan Yesus Kristus, kasih yang rela berkorban bagi sesama kita dan bagi Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Nah, di sini juga kasih itu yang menunjukkan bukan saja dengan ucapan, melainkan dengan perbuatan kita sehari-hari yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, mengasihi sama manusia dan mengasihi juga seluruh ciptaan Tuhan, bukan hanya dengan sesama kita, melainkan dengan seluruh ciptaan Tuhan.
itu tumbuh-tumbuhan, ciptaan Tuhan, hewan-hewan, itu juga harus kita kasihi. Nah, sebagai contoh adik-adik, dalam perlakuan kita sehari-hari untuk menjaga ciptaan Tuhan pada dunia ini, kita ini harus selalu merawat lingkungan, dan kita juga tidak boleh membuang sampah sembarangan supaya ciptaan Tuhan ini tetap terjaga, karena semua ciptaan yang ada di sini itu berasal daripada Tuhan. Nah, adik-adik, kita masuk dalam nasihat yang terakhir, yaitu dalam pemahaman teologi ini, sebagaimana jemaat di Efesus yang dilihat dan diawasi oleh Tuhan Yesus serta disertai, maka kita juga percaya bahwa jemaat GPIB yang hadir di Indonesia senantiasa disertai oleh Tuhan Yesus, dan pada saat ini juga kita memperingati HUT GPIB yang ke-73. Nah, itu tidak lain dan tidak bukan karena kasih dari Tuhan Yesus, sehingga kita masih disertai hingga ke-73 tahun ini. Dan oleh sebab itu, jika di GPIB boleh menginjak usia ke-73 tahun, maka percaya itu semua karena kasih Tuhan dalam gerak dan langkah pelayanan GPIB seterusnya dari sekarang sampai yang akan datang. Nah, kiranya adik-adik firman yang sudah kakak sampaikan tidak lalu begitu saja, melainkan adik-adik bisa mempraktekkan di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Dan tetaplah ingat bahwa kasih Tuhan itu tidak terbatas di dalam kehidupan kita, melainkan kasih Tuhan selalu berserta kita apabila kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersyafaat bersama. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan ya Tuhan. Untuk firman kasih setiamu ya Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kiranya firman yang sudah kami dengar ya Tuhan bisa memberikan hikmah kepada kami ya Tuhan, dan bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersyafaat bersama ya Tuhan. Kami berdoa untuk pelkat persekutuan teruna ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang akan selalu memberkati ya Tuhan, baik dari kakak-kakak pengurus, kakak-kakak pelayan ya Tuhan, beserta adik-adik yang ada di rumah ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang akan selalu menjaga dan melindungi kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Tuhan yang akan selalu memberkati setiap program dari pelkat persekutuan teruna ini ya Tuhan, meskipun dalam keadaan pandemi ini ya Tuhan. Dan semoga ya Tuhan program ini tetap selalu berjalan lancar, itu karena kasih setiamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan untuk gerejamu GPIB Immanuel WR Supratman ya Tuhan. Kami berdoa pertama untuk Bapak Pendeta ya Tuhan, kiranya Tuhan akan selalu memberkati ya Tuhan pelayanan dari Bapak Pendeta ya Tuhan, Bapak Pendeta Yanci, Bapak Pendeta Sony, Bapak Pendeta David ya Tuhan, dan semua PHMJ dan majelis yang terlibat dalam gereja ini ya Tuhan, beserta pengurus pelkat yang lainnya Tuhan, unit misioner ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan selalu memberkati, dan kiranya Tuhan program-program yang sudah tersusun ya Tuhan, kiranya Tuhan yang akan selalu mencampur tangan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan pada saat ini ya Tuhan untuk orang-orang sakit ya Tuhan. Kiranya Engkau yang akan menjamah sakit penyakit yang mereka derita ya Tuhan, untuk orang-orang yang terkena COVID ya Tuhan, dan kiranya Tuhan yang akan selalu menjamah ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang akan selalu mengangkat penyakit yang mereka derita ya Tuhan. Kami yakin dan percaya hanya tangan kasih Tuhan yang dapat menyembuhkan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, baik dari pemerintah pusat maupun kepada pemerintah yang ada di pelosok daerah ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan selalu memberkati program dari pemerintahan ini ya Tuhan. Kiranya roda pemerintahan ini dapat Engkau selalu campur tangan ya Tuhan, sehingga bisa berjalan dengan seturut dan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk keadaan pada saat ini ya Tuhan, untuk pandemi COVID ya Tuhan. Engkau yang Maha Tahu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan selalu juga bersama dengan anak-anak-Mu ini ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang akan selalu memberikan kami ya Tuhan, selalu memberkati kami ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang akan selalu memegang tangan kami ya Tuhan Yesus. Dan
Kiranya pandemi COVID ini ya Tuhan cepat berlalu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk adik-adik atau kakak-kakak lain ya Tuhan yang sedang bekerja ataupun yang sedang bersekolah ya Tuhan Yesus ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan selalu memberkati pekerjaan mereka, pendidikan mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan selalu ada di dalam kehidupan mereka hari lepas hari ya Tuhan. Tuhan yang akan selalu membentengi mereka ya Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan Engkau yang akan memberikan kesuksesan mereka kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, ini menjadi ungkapan syukur kami juga ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga akan selalu mendengar doa dan permohonan kami yang sudah kami ucapkan di dalam hati kami masing-masing yang berada di rumah ya Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami berdoa. Dalam nama Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskan nama-Mu, jadilah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam persembahan. Adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Adik-adik bisa memberikannya secara tunai dengan cara memasukkannya ke dalam amplop dan menitipkannya kepada orang tua untuk diserahkan langsung ke gereja. Atau jika orang tua adik-adik mempunyai m-banking atau dompet pulsa, adik-adik dapat memberikannya dengan cara men-scan barcode dan mengikuti langkah-langkah yang akan ditampilkan pada layar saat ini. Masukkan nominal persembahan yang akan diberikan dan tambahkan angka 5 di belakang nominalnya. Sebagai contoh 10005. Mari kita menyanyikan lagu Gita Bakti 81 Allah Sumber Kemurahan. Mari berdiri untuk membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami di dalam kerajaan sorga, kami telah memberikan persembahan-Mu ya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah persembahan ini agar bisa berguna bagi kerajaan-Mu di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa, amin. Adik-adik dipersilakan duduk. Kita sampai di Warta PT. Untuk Warta PT, terima kasih kepada pelayan firman Kak Gisel, pemain musik, tim multimedia, dan kakak-kakak pendamping yang sudah mendukung berjalannya ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih adik layan yang sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini secara online. Minggu depan ibadah seperti biasa secara online dan akan diumumkan di grup WhatsApp. Adik-adik diharapkan mengajak teman-temannya untuk beribadah dengan cara men-share video ibadah PT dari channel YouTube GPIB Immanuel WR Supratman supaya lebih banyak lagi yang bisa bergabung dalam ibadah ini. Demikian Warta PT hari ini. Kita sudah masuk dalam pengutusan.
Adik-adik diharapkan berdiri dan mengangkat pujian Gita Bakti 277, Firman Allah telah kau dengar. Untuk doa berkat dipersilakan Kak Gisel. Adik-adik kita masuk dalam pengutusan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan terima kasih juga karena Engkau sudah memimpin ibadah kami pada hari ini ya Tuhan Yesus. Dan kiranya ya Tuhan berkat-Mu selalu tercurah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan bagi adik-adik yang ada di rumah dan kakak-kakak lain juga ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, dan adik-adik terimalah berkat Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.